Jadi kalau menjadi seorang relawan tapi punya keinginan untuk pamrih, itu namanya bukan relawan, itu namanya politisi saja, hanya politisi yang tidak berpartai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengubar berita yang lumayan ya, menghebohkan ini. Karena Projo minta komisaris direksi BUMN dari pendukung Jokowi diperbanyak. Luar biasa ya. Sebagaimana dilansir oleh Detik.com, kita bacakan. Jakarta, organisasi masyarakat pro Jokowi Projo meminta Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya, memperbanyak posisi komisaris dan direksi BUMN dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo Jokowi. Sebab pendukung Jokowi disebut memiliki kompetensi menjabat komisaris di BUMN. Luar biasa ya. Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN, kata Sekretaris Jenderal Sekjen Projo Handoko kepada wartawan Jumat 30 Oktober 2020. Handoko kemudian menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyebut Erick menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan BUMN. Handoko juga melihat jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit hingga 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak dan bakal menyusahkan BUMN, ujarnya. Lebih lanjut, Handoko meminta Erick berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung. Sebab, kata Handoko, Jokowi dan pendukungnya sudah saling berhubungan sejak 2012. Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya, kata Handoko. Selain itu, Handoko menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non-partai seharusnya diperbanyak. Dia juga mengatakan relawan profesional memiliki chemistry yang sangat kuat untuk mengawal visi dan misi Jokowi. Maka, besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai, pungkasnya. Ini memang luar biasa. Jadi Sobat RH sekalian, ketika berjuang, seseorang atau kelompok orang atau grup itu biasanya tahan ketika sama-sama berjuang. Tapi begitu perjuangan itu sudah menampakkan keberhasilan, maka yang terjadi adalah biasanya saling mengobarkan atau mengabarkan pamrih ya. Dalam sejarah agama Islam misalnya, hal seperti ini bukan tidak pernah terjadi. Terjadi juga, misalnya dalam perang Uhud ya, Nabi Muhammad SAW sudah memesan ya agar pasukan panah itu tetap berada di bukit Uhud itu, jangan ke bawah. Tapi ketika pasukan yang dibawa berhasil memukul dan mereka lari kocar-kacir, kafir Quraisynya meninggalkan barang bawaan mereka, maka ghanimah atau pampasan perang tersebut ramai-ramai diambil pasukan yang ada di bawah. Nah, melihat rekan-rekannya rebutan ghanimah atau pampasan perang yang di atas, kemudian tidak tahan lagi, tergoda juga untuk juga mengambil pampasan perang ya. Dengan segera mereka
akhirnya turun ikut mengambil pampasan perang. Dan waktu itu siapa ya, Umair siapa, saya lupa ingat namanya, Umair bin apa gitu, memperingatkan agar mereka tetap stay, tapi mereka tidak mau mendengar. Dan betul saja, pasukan berkuda kafir Quraisy yang sedang menunggu, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada waktu itu dia masih belum memeluk agama Islam, akhirnya bergerak dari belakang dan menyebabkan pasukan muslim, bahkan Nabi sendiri pun luka, sementara pasukan kocar kacir. Nah, ini peringatan bahwa kita harus menahan diri agar jangan sampai seperti perang Uhudism ya. Akibatnya yang tadinya kemenangan sudah di depan mata karena ketidakdisiplinan dan ketidaksabaran, maka yang terjadi adalah kekalahan. Jadi Tuhan mungkin sedang ingin memperingatkan bahwa keserakahan itu bisa memunculkan malapetaka. Lalu apa kaitannya dengan jabatan komisaris dan direksi di BUMN? Ya, kaitannya kurang lebih sama, walaupun tidak sama persis konteksnya. Kenapa begitu? Sekarang memang sudah periode kedua Presiden Jokowi memerintah. Mungkin di antara para relawan ya kesal juga, kapan kebagian? Sementara masa pemerintahan ini tinggal 4 tahun lagi. Pada periode pertama belum kebagian jabatan, periode kedua juga belum kebagian, padahal pemerintahan sudah berjalan 1 tahun. Nah, dalam konteks ini memang saya ingin mengatakan no freelance, sobat era sekalian. Jadi kalau menjadi seorang relawan tapi punya keinginan untuk pamrih, itu namanya bukan relawan. Itu namanya politisi saja, hanya politisi yang tidak berpartai. Jadi para relawan itu ya emak-emak, anak-anak muda yang bersemangat, yang membantu kampanye tanpa pamrih. Setelah itu ya mereka kembali pada rutinitas masing-masing. Tapi kalau membentuk organisasi, memperjuangkan kepentingan, ya menurut saya bukan lagi relawan, tetapi sudah menjadi sebuah ormas yang punya kepentingan. Namanya saja relawan, tapi sesungguhnya sebuah ormas yang punya kepentingan. Dan dalam beberapa kesempatan saya sudah sering mengatakan, tidak boleh kita menggunakan nama Jokowi untuk organisasi-organisasi apapun, karena dia sudah menjadi part of the state, menjadi bagian dari negara, bahkan petinggi yang paling tertinggi di sebuah negara atau negara kita. Jadi tidak boleh menggunakan sembarangan lagi nama Jokowi untuk digunakan sebagai organisasi yang dulunya para relawan. Jadi kerja relawan harusnya sudah selesai ketika Presiden Jokowi terpilih. Ketika menjalankan program pemerintahan sehari-hari, ya tidak pakai relawan lagi. Yang dipakai adalah jalur resmi pemerintahan, entah itu kementerian atau lembaga atau juga institusi-institusi lainnya, termasuk state auxiliary agencies atau lembaga negara independen. Jadi sobat RH sekalian, kalau berjuang mengharapkan pamrih, ya itu namanya bukan relawan. Tapi tidak salah juga tuntutan seperti itu. Karena kalau kita lihat komposisi direksi dan komisaris, terutama komisaris ya, jabatan yang dianggap tinggal ongkang-ongkang kaki tapi terima setoran dalam tanda kutip, itu memang banyak diisi mereka yang rangkap jabatan. Ya, terutama pejabat-pejabat eselon 1 di BUMN. Bahkan sekarang sudah menjalar ke TNI dan polisi aktif yang harusnya tidak boleh. Lalu juga para profesional yang barangkali dekat dengan Menteri BUMN juga diberikan jabatan. Ya, ada beberapa teman saya yang profesional di bidang hukum misalnya diberikan jabatan. Jadi ini pasti memunculkan kecemburuan. Nah, dalam penunjukan jabatan di BUMN ini, pertanyaannya adalah siapa yang punya agenda.
tentu Menteri BUMN yang paling besar portofolionya, karena dia bisa menentukan orang-orang. Makanya saya katakan, menjadi komisaris dan direksi BUMN tergantung lingkarannya. Anda cantolannya di mana? Kalau cantolannya di presiden itu paling kuat. Berikutnya adalah cantolannya di wakil presiden. Berikutnya lagi di menteri. Berikutnya lagi barulah di deputi. Nah, itu pohon utamanya. Mulai dari deputi BUMN, ya mungkin asisten deputi ya, mulai dari ASDEP, deputi BUMN, sekarang wakil menteri, menteri, wakil presiden, dan presiden. Itu pohon utamanya. Tapi pohon sampingannya adalah menteri yang terkait, misalnya menteri keuangan, menteri apa saja, menteri perhubungan, menteri perumahan rakyat dan lain sebagainya, juga punya saham untuk dalam tanda kutip menanam orang-orangnya. Ya, kita tahu misalnya wakil menteri keuangan menjadi komisaris, wakil komisaris di PLN. Wakil menteri BUMN menjadi komisaris juga. Tapi itu dari pohon utama. Dari pohon sampingannya bisa juga orang-orang partai politik yang meminta atau mengendorse. Bisa juga kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok bisnis. Jadi ya itulah, karena BUMN adalah anak manis, putri cantik yang diperebutkan, banyak dijaga ya. Jadi semua orang ingin jabatan itu karena jabatan itu empuk dan juga penghasilannya lumayan besar, bahkan di beberapa tempat sangat besar. Misalnya di bank Mandiri, bank BNI, bank apalagi, Bank Rakyat Indonesia, bank BNI, juga bank tabungan negara. Itu pendapatannya besar. Juga Pertamina, Telekom, lalu juga PLN. ini adalah ring 1 ya, yang saya perkirakan ya pendapatannya di atas 150 juta kalau untuk seorang komisaris, tapi itu di luar bonus tahunan. Ya seperti Ahok bilang, gajinya di Pertamina 170 juta kalau tidak salah. Tapi kan itu di luar tantiem atau bonus tahunan yang angkanya wah fantastis. Bisa miliaran dan bisa 1 digit dan bisa double digit. Bayangkan, banyak sekali orang mau datang ke sana. Ya karena jabatan komisaris ini misalnya, ya orang menganggapnya bisa dilaksanakan. Karena kalau mau aktif bisa aktif, tidak aktif juga bisa saja. Ada seorang komisaris yang mengatakan, wah saya kan kerjanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali saja. Wah itu adalah kerja yang sangat minimalis kalau begitu ya. Padahal by konsep pengawasan itu 24 hours harusnya. Tetapi kan fungsi komisaris itu pengawasan dan pemberian nasihat. Tetapi memang walaupun menyediakan diri 24 hours, 24 jam, tidak berarti secara fisik harus datang terus. Jadi komitmennya yang 24 jam itu. At any time bisa dihubungi, melakukan pengawasan kalau ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada jatah-jatahan tadi, ya memang dari sisi jumlah mungkin sedikit para relawan itu. Apalagi relawan yang tidak link dengan Erick Thohir. Mungkin lebih sedikit lagi jumlahnya. Jadi, saya katakan memang ini bancaan dalam tanda kutip dari mereka-mereka yang memiliki link pada kekuasaan, pengaruh pada kekuasaan. Ya namanya juga bancaan, ya mereka menginginkan bahwa kue ini jatuh kepada mereka. Toh soal kompetensi misalnya dalam jabatan komisaris tertentu, kadang-kadang tidak juga terlalu dipikirkan. Karena mereka menganggap kolektif kolegial, dan kalau menjadi komisaris biasa, tidak komisaris utama, toh tidak memimpin juga. Padahal ada fungsi-fungsi lain kalau mereka ditunjuk sebagai komisaris independen. Fungsi sebagai misalnya ketua komite audit, ketua komite risiko usaha. Padahal itu memerlukan kemampuan minimal, masalah finansial, masalah risiko dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Jadi sobat RH sekalian, sepertinya memang relawan gerah karena beberapa orang mungkin merasa tidak kebagian. Tapi sekali lagi, Menteri BUMN adalah kursi panas, dan so long time BUMN dijadikan semacam reward bagi siapapun yang mengendorse atau mendukung kekuasaan. Jadi sobat era sekalian, gejala ini sungguh tidak sehat dari pemerintah satu ke pemerintah yang lain. Besok-besok kita harus memunculkan, harus menciptakan BUMN yang profesional, bukan BUMN yang diayun-ayun ikut gelombang atau arus kekuasaan. Misalnya kalau memang Menteri BUMN Erick Thohir ingin jadi calon presiden di 2024, ya tidak boleh mengayun-ayun BUMN atau membangun kekuatan dari jabatan sebagai Menteri BUMN. Karena BUMN harus tetap diselamatkan, harus menjadi sebuah institusi perusahaan yang menjalankan fungsi atau tugas negara, terutama dalam konteks atau dalam kaitan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi BUMN harus dikelola orang-orang yang memang profesional dan amanah. Dan orang profesional dan amanah tersebut ingredientnya bisa dari mana saja. Karena negara ini milik kita semua, bukan hanya milik pendukung Presiden Jokowi misalnya. Yang penting BUMN tersebut menjadi BUMN yang bersih, yang menghasilkan keuntungan, yang menjalankan peran dia sebagai agent of development, sebagai creating values, sebagai profit center, bukan malah membebani keuangan negara karena perilaku korup orang-orang di dalamnya. Kalau keuangan negara itu untuk public service, ya tidak masalah. Tapi kalau gelontoran keuangan negara itu dalam rangka korupsi, terutama korupsi politik untuk membiayai perhelatan pemilu berikutnya, disinilah sesungguhnya kita tidak memperlakukan, tidak menjalankan BUMN secara benar. Dan ini zalim bagi rakyat Indonesia yang mengharapkan BUMN menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan keluhan Projo ini ditangkap dan dimaknai sebagai sebuah sinyal bahwa BUMN harus dikelola secara profesional. Tidak peduli apakah dia berasal dari ingredient relawan, tidak peduli apakah dia berasal dari anggota partai politik atau profesional atau siapa saja, bahkan penentang rezim sekalipun. Yang penting BUMN bisa selamat, dikelola secara profesional, menghasilkan keuntungan kalau memang profit center, menjalankan perannya sebagai agent development kalau memang diperuntukkan begitu, atau juga dia bisa meng-create values tertentu untuk memberikan teladan, contoh, pionir dalam bidang-bidang tertentu. Mudah-mudahan semua berjalan lebih baik dan BUMN ke depan akan jauh lebih kuat dan sehat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber selebihnya. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.